Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Dika Prabu Nuzul Lutfan selaku moderator, dan teman saya ada Pak Anjar sebagai narsum yang pertama, Ibu Sarah Danisa sebagai narsum yang kedua, Ibu Marioni sebagai narsum yang ketiga, Mas Ervin sebagai narsum yang keempat, dan yang terakhir Pak Imam sebagai narsum yang kelima. Di sini kita akan membahas beberapa anotasi putusan pengadilan negeri dan putusan Mahkamah Agung untuk beberapa permasalahan. Hukum waris adat yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan pola pikir masyarakat pengembannya. Sebagai suatu hukum yang dinamis, kita dapat melihat dinamika tersebut salah satunya dari proses penyelesaian sengketa di ruang-ruang pengadilan. Bahasan kali ini akan menjawab pertanyaan, apakah anak perempuan dalam sistem kekeluargaan patrilineal dapat menjadi ahli waris atau menerima harta warisan? Pertanyaan tersebut akan dijawab melalui anotasi putusan pengadilan. Kita berikan kesempatan kepada Pak Anjar yang pertama untuk menyampaikan. Silakan Pak Anjar. Terima kasih. Saya akan menyampaikan analisa terhadap anotasi putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Kabupaten Ngada, nomor 15/PDT.G/2015 PN-BJW. Di sini terdapat dua orang penggugat, yaitu Laurentius Meo, selanjutnya disebut sebagai penggugat 1, Maximus Mango, selanjutnya disebut sebagai penggugat 2, dan 4 orang tergugat. Penggugat menuntut haknya sebagai ahli waris dari almarhum Meo Kelly sebagai kakeknya yang tidak memiliki anak laki-laki. Sementara dalam hukum suku Bena, masyarakat adat Keo berlaku sistem kekeluargaan patrilineal. Almarhum Kelly memiliki 5 orang anak perempuan dari 2 perkawinannya, dan salah satunya adalah almarhumah Sisilia Toyosoo sebagai ibu dari para penggugat. Nah, Ibu Sisilia ini dari 2 perkawinannya tidak menerima belis atau mahar sebagai barang magis yang konsekuensinya tidak mengikuti keluarga suami. Keputusan Ibu Sisilia adalah hal yang langka pada masyarakatnya, serta telah dilakukan seremoni adat WKTE Mere sebagai pihak yang menerima warisan atau pewaris pengganti dalam suku Bena, dan disebut Anna Wea Wonga Lodakoba. Dan dari ayahnya almarhum Meo Kelly, Ibu Sisilia memperoleh warisan 6 bidang tanah Vedo atau tanah garapan adat, yang sebagian tanahnya juga diserahkan kepada beberapa orang penggarap untuk digarap dengan imbalan hasil berupa seekor kuda atau kerbau yang diserahkan tiap 5 tahun sekali. Masalahnya dimulai ketika tergugat 1 dianggap menduduki lahan sengketa dan kemudian menjual tanah tersebut kepada tergugat 2 sampai dengan tergugat 4. Tergugat beralasan dengan dasar bahwa sejak nenek moyang tidak pernah ada pemisahan warisan tanpa diminta keterangan saksi atau bukti lainnya yang membenarkan tindakan penyerobotan tanah Vedo suku Bena. Penyerobotan tanah Vedo suku Bena ini milik para penggugat. Kejadian ini telah menyebabkan kerugian bagi para penggugat, antara lain kerugian material berupa hilangnya 6 bidang lahan garapan dan hasil panen dari tanah tersebut. Oleh karena itu, penggugat memohon kepada hakim untuk mengesahkan almarhumah Sisilia Toyosoo menjadi pewaris yang sah dan menghukum para tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyerobot lahan dan memperjualbelikan lahan tersebut. Yang menjadi putusan hakim adalah menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, hingga putusan ini diucapkan ditaksir sejumlah Rp4.426.000. Keputusan ini diambil dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formil gugatan dari segi identitas para pihak. Keputusan ini patut disayangkan, namun ada beberapa hal yang kami sorot, yaitu keputusan Ibu Sisilia Toyosoo untuk menikah dengan tidak menerima belis sebagai benda magis dalam perkawinan adalah hal yang terbilang berani dan langka pada masyarakatnya. Ini menyebabkan beliau memiliki hak seperti laki-laki dalam masyarakat patrilineal di lingkungannya sebenarnya. Kedudukan Ibu Sisilia Toyosoo sebagai pewaris pengganti telah dikuatkan dengan seremoni adat WKTE Mere dengan mendapat sebutan Anna Wea Wonga Lodakoba. Para tergugat
beralasan almarhumah Ibu Cecilia bukanlah pewaris yang sah dari almarhum Meo Kelly karena bukanlah seorang laki-laki dan seremonial adat yang dilakukan atau yang dimaksudkan itu tidak terbukti karena tidak diketahui atau dicatat kapan, tanggal, dan di mana tempat dilakukannya. Patut disayangkan karena tidak terpenuhinya syarat formil maka gugatan tidak dapat diterima sehingga pokok perkara ini tidak dapat dibahas lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Anjar. Selanjutnya kita beralih pada anotasi Pengadilan Negeri Denpasar nomor 176 garis miring perdata gugat garis miring 2014 garis miring Pengadilan Negeri Denpasar oleh Danisa. Silakan kepada Bu Nadisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menyampaikan anotasi putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 176 garis miring PDT titik G garis miring 2014 garis miring PN DPS. Pada tahun 1941, Nyoman Putra melangsungkan perkawinan dengan Nikma Dera Kakipek yang sah secara agama Hindu dan menurut hukum. Perkawinannya tercatat dalam surat keterangan perkawinan umat Hindu. Setelah perkawinan, mereka mempunyai 6 anak laki-laki dan 7 orang anak perempuan. Di antaranya mereka adalah para pihak. Agus Lokajaya Putra sebagai penggugat 1, Dr. Gede Putumeyatna sebagai penggugat 2, dan Made Sugiyarta sebagai tergugat. Penggugat ingin agar warisan orang tua berupa tanah seluas 900 meter persegi di Denpasar dibalik nama, kemudian dijual, lalu hasilnya dibagi pada ahli waris yang menurut adat Bali. Mereka berdasar pada sistem kekeluargaan kepurusan. Orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok utama dan garis pokok pengganti adalah anak laki-laki. Yang termasuk dalam garis keutamaan pertama ahli waris adalah keturunan kancang bawah, yaitu ada anak kandung laki-laki dan perempuan yang ditingkatkan statusnya sebagai penerus keturunan atau bisa disebut sentana rajek, dan anak angkat bisa disebut juga sentana peperasan. Sementara tergugat ingin agar tanah waris dipecah terlebih dahulu, lalu kemudian pura keluarga dipindah ke Kelungkung. Dalam kondisi ini juga terdapat seorang adik bungsu dari mereka yang belum menikah, yaitu Putu Ayu Aryaningsih. Sementara anak yang lain sisanya telah menikah dan semuanya mengikuti suaminya. Putusan pengadilan dalam kasus ini mengadili yang pertama dalam konvensi menerima eksepsi tergugat seluruhnya, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Yang kedua dalam rekonvensi menyatakan gugatan penggugat rekonvensi dan tergugat konvensi tidak dapat diterima. Yang ketiga dalam rekonvensi dan konvensi menghukum para penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp791.000. Pembagian harta warisan yang diberikan pada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui pengadilan. Keputusan hakim menyatakan terdapat cacat formil dalam gugatan sehingga tidak dapat diterima dan tidak sampai kepada pemeriksaan pokok perkara. Patut disayangkan juga anak perempuan dalam keluarga ini, khususnya putri bungsu yang belum menikah, tidak dapat mengajukan gugatan meski dalam aturan adat terbaru berhak untuk menerima warisan. Setelah dua gugatan di atas dianggap cacat formil, akankah anotasi berikutnya bisa didapatkan putusan yang menyentuh pokok perkara? Mari kita simak pemaparan dari Bu Marioni dan Pak Ervin. Kepada Bapak Ervin dan Bu Marioni dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan membahas anotasi putusan MA, putusan nomor 1048 K/PDT/2012. Pemohon kasasi dahulu penggugat atau pembanding Nyonya Jense Faransina Moendun bertempat tinggal di RT 20 RW 10 Desa Usli, Kecamatan Rute Barat Daya, Kabupaten Rotendao. Sedangkan tergugat ada 11 orang. Bahwa penggugat adalah anak kandung sekaligus ahli waris yang sah dari ayahanda almarhum Jarmi Hasdun yang memiliki 4 bidang lahan sengketa. Jarmi Hasdun semasa hidupnya menguasai dan memiliki secara terus-menerus ke-4 bidang tanah sengketa dengan cara menanam kelapa di atasnya.
dan kelapa yang ditanam tersebut sampai sekarang masih dinikmati penggugat, serta memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menggarap lahan tersebut. Bahwa pada tahun 1989, sepengetahuan dan seizin penggugat memberikan izin untuk membangun rumah dan menggarap lahan oleh tergugat 2 sampai dengan tergugat 11. Dalam hal ini, tergugat beralasan bahwa Janse Faransina Moindun bukanlah ahli waris karena perempuan dan masih memiliki satu saudara perempuan lagi, Rebecca Dun. Dalam adat Rote menganut sistem patrilineal, sehingga apabila pewaris tidak memiliki anak laki-laki, maka harus mengangkat anak laki-laki saudaranya yang dikenal dengan Dendi anak Lambi. Dan dalam perkara ini penggugat adalah seorang perempuan, maka berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayah hukum pengadilan negeri Rotendao, penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan tanah warisan tersebut. Pemohon kasasi mengajukan permohonan untuk 1. Meminta pengadilan agar menetapkan penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Jeremias Dun. Kedua, memohon penetapan atas 4 bidang lahan sengketa sebagai harta warisan dari Jeremias Dun. Dan Mahkamah Agung memberikan putusan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi, yaitu Nyonya Janse Faransina Moindun tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 57 PDT 2011 PTK tanggal 28 Oktober 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rotendao nomor 07 PDTG 2010 PN RMD tanggal 8 Maret 2011 dan mengadili sendiri dalam eksepsi ditolak seperti tergugat 1 untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris sah dari Jeremias Dun almarhum, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya, menghukum para termohon kasasi tergugat 1 sampai dengan tergugat 11 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000. Pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Kasasi di tingkat Mahkamah Agung sudah tepat, bahwa alasan yang diungkapkan oleh tergugat atau terbanding atau termohon kasasi tidak benar. Pemberlakuan hukum adat di Rotendao tidak mengurangi hak anak perempuan sebagai pewaris yang sah dari orang tua dalam lingkup adat patrilineal sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Nah, pada kasus ini kita mendapatkan putusan tentang pokok perkara yang mendukung tentang kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat adat patrilineal. Selanjutnya masih ada satu kasus lagi yang dibahas. Kami persilakan kepada Pak Imam. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang anotasi putusan Mahkamah Agung nomor 3134K garing PDT garing 2017, di mana telah terjadi perkawinan secara adat Hindu Bali antara Cokorda Gede Putra almarhum dengan Cokorda istri Arwati selaku tergugat 1 garing terbanding 1 garing turut termohon kasasi. Dan dari perkawinan tersebut lahirlah 4 orang anak, yaitu yang pertama Cokorda istri Juliawati perempuan, beliau kawin keluar. Yang kedua adalah Cokorda istri Agustini perempuan selaku penggugat garing pembanding garing termohon 1 kasasi. Yang ketiga Cokorda Gede Dharma Putra almarhum laki-laki. Yang keempat adalah Cokorda Gede Agung Sahaputra SE laki-laki selaku tergugat 2 garing terbanding 2 garing pemohon kasasi. Nah, Cokorda istri Agustini ini telah menikah dan kawin keluar mengikuti suami. Namun beliau bercerai pada tahun 2004. Terus selanjutnya menjalani status mulidehe, yang artinya kembali seperti gadis gitu kedudukannya, mengurus kebutuhan hidup pribadi dan sosial masyarakatan secara berdiri sendiri atau istilahnya meanian. Ia tentu membutuhkan rumah sendiri yang terdiri dari palemahan, pawongan, dan parahyangan, dalam istilahnya terhita karana. Nah, pewaris ayah beliau almarhum Cokorda Gede Putra memiliki 12 bidang tanah yang menjadi warisan. Kemudian Cokorda Gede Agung Sahaputra telah secara melawan hukum membuat silsilah keturunan almarhum anak Agung Niang Agung Banjar Pejengaji, Desa Tegalalang, Kecamatan Tegalang, Kabupaten Gianyar, Bali pada tanggal 17 November 2015, di mana pihak penggugat tercantum sebagai kakak yang dimaksudkan sebagai kawin keluar. Akibatnya tidak berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya.
Oleh karena itu, istri Agustin meminta kepada pengadilan yang pertama, memohon kepada pengadilan yang pertama di PN Gianyar untuk dimasukkan dalam silsilah keturunan almarhum guna mendapatkan warisan dari ayahnya. Yang kedua, menyatakan bahwa sertifikasi tanah yang dilakukan oleh Agung Sahaputra tidak sah dan melawan hukum. Putusan pengadilannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Cok Gede Agung Sahaputra. Yang kedua, menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000. Nah, masyarakat Hindu Bali menerapkan sistem kekerabatan patrilineal dalam kehidupannya. Oleh karena itu, status perempuan dalam masyarakat adat Bali cenderung lebih rendah atau subordinat, tidak sebanding dengan laki-laki yang lebih tinggi subordinat. Namun perkembangan hak mewaris bagi anak perempuan dalam adat suku adat Bali memberikan hasil menggembirakan. Yang pertama, dalam Paswara 1900 pasal 3 tertulis bahwa janda, anak laki-laki dan anak perempuan berhak atas bagian harta warisan. Meski untuk janda dan anak perempuan hanya diizinkan untuk menikmati harta warisan tapi tidak untuk meneruskan atau memiliki. Yang kedua, sejak tanggal 15 Oktober 2010 setelah diadakannya pesamuhan seminar Majelis Utama Desa Pakraman DPC Bali yang kesimpulannya memberikan kedudukan kepada anak perempuan sebagai ahli waris yang terbatas. Terbatas ini karena hanya berhak atas harta warisan guna kaya dari orang tuanya atau harta yang diperoleh selama pernikahan, disebut juga harta godogini. Nah, peraturan adat ini tentunya perlu ditindaklanjuti dalam bentuk awik-awik yang statusnya lebih kuat. Baik, terima kasih Pak Imam. Kita sampai pada kesimpulan bahwa berdasarkan 4 kasus yang telah dibahas, anotasinya terhadap pertanyaan awal, apakah anak perempuan dalam sistem kekeluargaan patrilineal dapat menjadi ahli waris atau menerima harta warisan? Terdapat perkembangan yang menggembirakan khususnya dari 2 putusan terakhir yang memberikan gambaran kesetaraan gender dalam masyarakat. Tentunya hal ini sesuai dengan perkembangan zaman yang mengusung spirit kesetaraan antara pria dan wanita. Namun di sisi lain, terdapat juga tendensi pemberlakuan teori Anne Griffith tentang legal pluralism, di mana pada saat ini ketika permasalahan keluarga seperti perkara warisan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka sengketa tersebut dibawa ke ranah pengadilan yang sifatnya lebih condong kepada pemberlakuan peraturan tertulis atau strong legal pluralism dibanding memberlakukan hukum adat. Semoga kita menjadi lebih bijak dalam menyikapi semua permasalahan dan dapat mengembalikannya kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Terima kasih, kami dari kelompok 2 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.